Mohon izin teman-teman, mohon perhatian sebentar dulu. Kami dari kelompok Triunity izin membuka proyek kami, menjelaskan alat kami. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga untuk Pak Nur dan Pak Edi selaku dosen pembimbing dari mata kuliah ini, mekatronika ini. Nah, untuk alat yang kami buat ini, alatnya itu berjudul robot monitoring kelembapan tanah pada tanaman anggur berbasis microcontroller. Baik, izinkan kami untuk menjelaskan isi dari dokumen B500 kami. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Izinkan untuk saya menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara kerja dari alat project kami ini, yaitu robot untuk memonitoring dari pertumbuhan tanaman anggur. Seperti yang sudah dilihat, ini sudah dicolokkan ke aplikasi Arduino. Nah, untuk monitoringnya sendiri seperti ini ya. Jadi robot ini kami itu kan menggunakan Blink sebagai controllingnya. Controllingnya itu menggunakan ESP8266 di sebelah sini. Lalu untuk driver dari motornya itu menggunakan ini driver apa namanya? Menggunakan driver L293N. Ya, oke. Lalu dinamonya sendiri ada 4 sebelah sini, sebelah sini, lalu sebelah sini. Nah, untuk monitoringnya di sini terlihat 12,01 ya. Lalu untuk maju mundurnya bisa diperagakan. Nah, jadi di sini tuh ada bagian dari controllernya yang dimana di sini ada slide di sini tuh sebagai pengatur kecepatan dari si robotnya ini. Kemudian ini ada yang atas off ini, yang ini tuh untuk maju ke depan, yang ini untuk untuk berbelok ke kanan, dan yang ini untuk berbelok ke kiri, dan untuk yang bawah ini untuk pergerakan si servonya yang ini untuk nanti membantu menancapkan si soil moisture-nya ke tanah seperti itu. Boleh mungkin diperagakan. Baik, untuk sekarang tuh dicoba untuk gerakan majunya terlebih dahulu. Yes. Nah, ini sudah maju dan ini Yes. untuk belok ke kirinya. Nah, kebetulan ini ada kesalahan dalam mekanik sedikit, jadi berbeloknya agak sedikit berlambat, dan ini untuk seharusnya rodanya gimana? Nah, ini tuh jadi seharusnya rodanya tuh berputar, di mana apabila belok ke kanan, belok ke kiri, jadi dua roda ini tuh akan mundur dan dua roda yang sebelah sini akan maju. Apabila beloknya ke kanan, maka dua roda ini akan maju dan dua roda ini ke belakang. Mungkin seperti ini terlihatnya. Oke. Dan untuk yang tombol satunya lagi tuh di sini untuk pergerakan servonya. Jadi untuk membantu menancapkan seperti ini. Oke. Kita coba dulu saja untuk pembacaan sensornya ke bagian tanahnya gitu ya. Nah, jadi di sini sebelumnya kan tadi kita sudah melihat bahwasanya si soil itu membaca 12 gitu ya. Nah, sekarang apabila sudah ditekan, maka pembacanya itu ada di angka 10,7 gitu. Jadi artinya pembacaan dari tanah ini memiliki pH 10,7 hingga 11, yang dimana itu tidak cocok untuk anggur. Dimana yang cocok untuk anggur itu berada pada pH 5-7,5. Itu untuk anggur yang kawinan gitu ya, untuk yang dari kawinan yang lain gitu. Tapi untuk anggur lokal itu sudah cukup karena di sini merupakan iklim tropis gitu. Cukup untuk operasionalnya seperti itu. Untuk codingannya sendiri kita akan dilampirkan dalam bentuk screenshot dalam video berikutnya. Nah, kita lanjut saja. Jadi pada dasarnya robot ini tuh ya digunakan menggunakan WiFi gitu yang dikonekkan ke sebuah perangkat yang digunakan perangkatnya itu untuk kontrol. Kebetulan perangkatnya itu adalah handphone. Jadi kita mendownload aplikasi yang nantinya itu tuh bakal digunakan untuk mengontrol. Nah, aplikasinya itu Blink, aplikasi Blink ya. Ya, untuk yang di HP itu merupakan HMI bisa dibilang HMI gitu ya, untuk user interface-nya untuk membantu mengontrol
si pergerakan dari robotnya, mau itu servonya, mau itu maju mundurnya. Mohon maaf, mundur gak ada ya, soalnya kita mengorbankan si mundurnya karena untuk blinknya tersendiri itu bersifat berbayar gitu ya. Jadi dimana dari robot ini tuh kita memerlukan 7 data stream, tapi yang digratiskan itu hanya 5 data stream gitu. Jadi kita mengorbankan yang mundurnya. Nah, awalnya tuh kita rencananya tuh ingin datanya tuh ada di di website Blinknya langsung gitu. Jadi kita bisa memonitoring pada website Blinknya. Namun karena tadi dibalikin lagi karena ini websitenya berbayar, jadi maka kita akan menampilkannya pada serial monitor seperti itu. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Untuk robot berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang diinginkan. Mungkin untuk evaluasinya kita harusnya menggunakan servonya yang lebih kuat untuk menancap ke tanahnya pun lebih dalam. Lalu yang kedua itu kita menggunakan jaringan wifi yang lebih kuat agar bisa dikontrol lebih jauh lagi, karena ini ada batasnya hanya 10 meter karena hanya menggunakan hotspot dari handphone. Lalu yang ketiga adalah roda-rodanya, untuk kitanya nanti bisa menyesuaikan dengan kontur tanah, karena tidak mungkin kita tidak menggunakan ini di outdoor. Seperti itu. Untuk controllingnya bisa menggunakan jarak jauh agar bisa dipantau lebih realistis lagi. Baik, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai codingan yang kita gunakan pada robot ini. Yang pertama, kita tuh define dulu bagian linknya gitu ya agar bisa terkoneksi dengan baik, yang dimana 4 codingan ini kita bisa mendapatkannya dari website linknya gitu ya. Mau ini template ID, mau ini template name, mau ini autentikasi token, maupun ini yang serial. Kalau serial ini kita ke ya bagian serialnya gitu ya. Di sini ada include-nya, di mana ini tuh untuk eh library untuk servo, library untuk ESP8266 Wi-Fi yang karena kita menggunakan IoT. Kemudian kita ini Blink Simple. Nah, Blink Simple ini untuk karena ada IoT-nya juga gitu. Kita juga di sini ngedefine untuk bagian drivernya gitu ya, yang L293N. Nah, di sini ada menggunakan enable A, in1, in2, in3, in4, dan juga enable B. Nah, di sini kita untuk menghubungkan servo ke bagian pinnya gitu ya, kita menggunakan D6, itu ada pada bagian digital 6 pada pin ESP826 atau ke GPIO 12 gitu ya. Oke, kemudian kita akan mendefinisikan bolehan untuk forwardnya, backwardnya, leftnya, rightnya. Karena kita nggak pakai backward, jadi kita pakai ini atau nggak ini juga nggak apa-apa. Kemudian kita menginisialisasi speednya, kecepatannya sebagai karena kita tadi menggunakan ada slidernya gitu ya, jadi untuk mengatur kecepatannya. Kemudian untuk default servo position. Nah, jadi kenapa kita pakai ini? Karena kita tuh tipikalnya apabila kita ngeklik si tombol itu, maka si servonya tuh akan bergerak sejauh sudut yang kita mau, dan apabila si tombolnya itu dilepas, maka apa, akan kembali ke posisi default-nya gitu, yaitu pada di 0 derajat, seperti itu. Kemudian di sini patut dimasukkan juga yang di mana di sini tuh untuk menghubungkan si ISP ke website-nya gitu ya, ke internetnya gitu, yang di mana kita menggunakan token yang kita sudah dapatkan di aplikasi belinya di sini. Kemudian ini untuk ngedefine si hotspot dan juga password-nya kayak gitu. Nah, kemudian kita masuk ke setup yang dimana kita mode serial begin, pin mode, terus my servo, si vote servo, kita nge-setup apa saja yang kita perlukan di sini. Kemudian kita di sini masuk ke blink right V0, di mana blink right V0 ini untuk maju. Nah, jadi V0 itu kita yang tadi tombol yang paling atas gitu ya untuk maju. Kemudian V1 itu adalah yang paling bawah, itu yang tadi yang tombol kita gunakan untuk yang kita gunakan untuk menggerakkan si servonya untuk membantu si soy motor menancap ke tanah seperti itu. Digerakkan sejauh 190 derajat untuk di sini gitu ya. Kemudian ini kontrol servo apabila dilepas gitu ya, maka servo akan kembali ke posisi awalnya. Kemudian ini ada V2. V2 itu digunakan untuk kita berbelok ke kiri, yang V3 kita gunakan untuk berbelok ke kanan, dan di V4 itu untuk speednya itu yang pada slider tadi gitu ya. Untuk mengatur si kecepatan speednya. Oke, kita masuk ke sini. Ini masuk ke serial monitor gitu ya, yang dimana apabila maju kita akan mendefinisikan car forward juga akan maju, kemudian di serial monitornya akan tertulis maju gitu ya. Kemudian untuk yang backwardnya kita ganti menjadi posisi 90 derajat si
ininya apa apa itu namanya servonya gitu ya. Kemudian itu yang belok ke kiri, ke kanan, dan apabila tidak tidak memencet tidak menekan keempat tombol ini, maka mobilnya berhenti gitu. Kita mengulangi bagian blink run dan juga smart car yang di mana ya dua ini tuh kita pasti akan diulang gitu ya. Untuk blinknya, untuk mendapatkan datanya atau atau untuk si car-nya gitu ya, untuk maju mundurnya. Oke, di sini ada kayak dibilang untuk codingan ini ya, bagaimana cara majunya, di mana enable masuknya speed, enable masuknya speed. Nah, di sini ada untuk low high untuk bagaimana caranya si eh, mobilnya bergerak gitu ya, apabila itu mobilnya maju, ke kiri, ke kanan, ataupun berhenti. Nah, kemudian di sini tuh ada void control servo initial position. Nah, di sini tuh untuk untuk si servo posisi yang diterima di blinknya seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.